Netizen pasti berkomentar macam-macam. Dan di dalam kamus media sosial, netizen selalu benar. Karena pernah netizen itu salah. Pokoknya, misalnya guru si A disandingkan dengan guru si B, itu pasti ada yang melawankan macam-macam. Aku umpat guru si A aja, aku umpat guru si B aja. Udah kepala dia. Ini di akhir zaman ya. Demi mencari macam-macam, kada peduli orang lain dihampokan. Ini di akhir zaman ya, kejadian nih. Pada perkembangan. Maaf lah. Kita ini bukan apa-apa, sedikit curhat bang, curhat ya. Karena kita pribadi mengalami hal demikian. Bayangkan ya, kalau kalian menongkrong YouTube, kalian menongkrong Facebook, itu pasti hanya kan berita-berita hangat yang muncul ulun disandingkan dengan abad guru sekumpul. Pendapat ulun disandingkan dengan pendapat abad guru. Anda mau pilih mana? Mau pilih guru? Mau pilih guru ya lo? Orang bungal sekalipun di tahun itu pasti jawabannya nyata ya, pilih guru sekumpul. Boleh pemilu ulun mengual ini. Ini akhirnya terjadi polemik macam-macam. Cuma tak apa-apa, itulah romantik untuk mengingat Allah. Majelis yang di dalamnya digunakan untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Maka majelis yang seperti ini insya Allah menjadi penyebab hati kita menjadi tenang. Mudah-mudahan tenangnya kita duduk di sini sampai keberkahannya sampai ke akhirat nanti. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Masih kedengaran suara dia? Coba disetel. Yang mana? Kayak mau acara tadi itu. Cik satu. Kalau ini berarti efeknya bongi. Si satu. Udah kata. Ini bang. Kebanyakan mikrofonnya ini. Cek. Hah? Kebanyakan pilihan Anda kayak apa? 5 ikong pilihannya belum hitung itu deh. Nama pilihannya jangan cocok lah. Masker ya lah. Cek si 1 2. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Apa deh dari sambil. Alhamdulillah malam hari ini di dalam perkumpulan yang mulia ini insya Allah kita sedikit demi sedikit mengkaji sebagian daripada petuah-petuah agama kita. Di antaranya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah menegaskan bahwa manusia ini kainannya ada suatu saat di mana manusia, kata Nabi, la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Kata baginda Nabi SAW, suatu zaman akan mendatangi manusia di mana zaman itu manusia la yubalil mar'u ma akhadahu. Seseorang tidak peduli apa yang ia ambil, aminal halali aminal haram. Apakah ini dari yang halal ataukah dari yang haram? Ulun kira zaman itu sudah masuk wayah ini. Sudah masuk wayah ini. Yang disabdakan Nabi ribuan tahun yang lalu, wayah ini sudah terjadi. Manusia kada peduli apa yang ia dapat. Manusia kada peduli apa yang ia ambil. Yang penting aku dapat, kada peduli halal, kada peduli haram. Apakah dia merasakan wayah ini sudah terjadi? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Ulun pun merasakan demikian. Manusia nih, wayah ini banyak pembarangan ambil. Kada peduli dah urusan halal haram itu nomor 13. Yang di nomor 1 kan yang penting perutku kenyang. Yang penting aku dapat banyak. Ini kada peduli mau halal mau haram, kada peduli. Dan ini di bidang apapun sudah terjadi, sudah bisa kita melihat. Orang kahandakan sugih ada yang menggadaikan keimanannya bersekutu dengan jin-jin kafir. Contohnya ini mengaji babi ngepet. Jadi manusia berubah menjadi babi dirut hidung mengisuti muka rumah orang. Bila hari malam nih dirut ya. Bilanya menggisut tarabangan duit orang. Ini bersekutu dengan jin kafir.
Konsekuensinya orang muslim melakukan demikian, maka berarti ia menggawi perbuatan syirik yang mengakibatkan ia murtad, keluar dari Islam. Ada yang bersekutu dengan jin-jin yang lain. Ada juga yang bisi pengajian yang memalit-maliti orang kayak itu. Bila dipalitinya orang habis, orang hilang ingatan. Ada yang ilmunya yang kayak itu, tapi insya Allah mati jadi hantu ya. Insya Allah mati jadi hantu. Bila menggawi ilmu apa itu. Ini wajah ini. Ada yang menghalalkan segala macam cara. Pokoknya yang penting aku dapat duit. Itulah yang disebut oleh Kiai Haji Roma Irama. 1001 macam cara orang mencari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. 1001 macam cara orang cari makan, mulai jual koran sampai jual kehormatan. Jual koran halal, menjual kehormatan haram. Kehormatan dijual, paham aja begitu, BTS, PSK, kayak itu, Sambialau. Paham aja lah kayak itu, biasanya kalau perlu dihalusi lagi. Haram demikian. Tapi orang wajah ini kada peduli nang kayak itu, nang penting dapat duit. Ini masuk sudah zamannya lah. Nah, sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, tentunya kita memperhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi kita. Kalau orang lain barang haja ambil, kita sebagai orang yang beriman apik, pilih. Nang mana nang halal kita ambil, nang mana nang syubhat kita tinggalkan, apalagi yang haram. Jangan mengambil ampun orang, pisang orang jangan ditabang. Ampun orang yuk, dan ampun sholat. Kalau ada lagunya itu lah, jangan ditabang. Jangan ditabang, itu pisang ampun orang. Jangan ditabang. Jangan ditabang, itu pisang ampun orang. Jangan tabang, itu pisang ampun orang. Jangan ditabang-tabang, haram. Mengambil ampun orang. Salah liriknya lah. Cuma tuh anunya titiruannya gitu. Ngarannya ampun orang, ini jangan diambil lah. Ampun orang. Ampunnya halal, oke lah kita ambil. Nah, kita berapi, kita berpilih. Ketika makanan kita halal, insya Allah anggota badan kita akan bergerak untuk beribadah. Yang disebutkan man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Siapa makanannya halal, maka pasti anggota badannya akan berbuat ketaatan. Sebaliknya, waman akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa makanannya haram, maka anggota badannya pasti berbuat maksiat. Makanya kita pilih, wajib kita pilih nang halal-halalnya aja. Nang haram, nang syubhat, jangan. Kita berjaga-jaga karena kita mengikuti kepada Nabi Muhammad SAW. Yakin aja ya, yakin aja. Jangan ada sampai berucap nang kayak gini nah. Umma guru, jangankan mencari nang halal dulu nang haram jauh. Jangan ada nang berucap kayak itu. Orang beriman kada boleh berucap macam itu. Karena kita memiliki keyakinan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata, yang bergerak, yang berjalan di muka bumi melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, binatang yang paling halus sekalipun rezekinya dijamin Allah. Nabi Musa pernah disuruh Allah taala memukul batu. Musa, pukul batu. Dipukul oleh Nabi Musa, tong sekali catuk hancur batu. Catuk lagi ya Allah taala, hancur pulang batu. Catuk lagi, hancur pulang. Sampai di batu yang paling halus, di belahan batu yang paling halus itu ada ternyata samud berwarna hitam. Samud warna hitam. Musa, ujar Allah, perhatikan, di dalam batu ada samud. Coba kita pikirkan kemana samud itu mencari makan. Jalan mana kampusnya? Jaganya samud dikurung di dalam toko, banyak jalan. Jalan bawah, jalan hakalapatan banyak ya. Tapi ini samud di dalam batu, tetap banyak keluar batu singkarasan kayak itu. Samud tuh mengikut nang kualateh gitu yo. Apalagi mengikut batu karena mungkin. Tapi lihat, samud hilang di dalam batu, kawah hidup. Kawah hidup, siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus kita orang beriman, selama hayat masih dikandung lintuh, maka rezeki pasti ada. Pasti ada. Mau rezeki itu pian cari ataupun rezeki itu kada dicari, pastinya sampai kepada pian. Ujar orang bahari, rezeki musang kada taka halang, rezeki halang kada taka musang.
Dasar rezeki seorang tetap nggak nyerung kayak rumah. Yakin jadian, yakin. Dan teori yang berbeda ini dibuktikan oleh dua imam yang madhabnya terkenal di dunia. Satu Imam Malik, yang kedua Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Berdua ini argumentasinya berbeda. Berbeda pendapat. Antara murid lawan guru berbeda pendapat. Apakah berarti murid ini kada cinta lawan gurunya? Kada. Imam Syafi'i cinta lawan guru sidin. Tapi dalam hal ini bolehlah berbeda pendapat. Boleh. Dan masing-masing mengedepankan dalil. Dan di antara keduanya tidak ada saling dengki-mendengki. Kada ada saling salah menyalahkan. Bujur ampun bu, ampun ikan salah. Bujur ampun bu, ampun pian salah. Kada ada. Kedua-duanya saling mengagungkan, saling menghormati. Imam Syafi'i bisi argumentasi walana kasbun kullifa. Kita ini ada memiliki usaha yang diberatkan kepada kita. Bila hendak dapat rezeki harus dicari. Walaupun usaha itu bukan apa namanya hal utama yang bisa mendatangkan rezeki. Usaha itu cuma sabab. Yang musabbib tetap Allah. Nang maulah sabab ya Allah. Nang menjadikan sabab ya Allah. Nang maulahkan akibatnya ya Allah. Cuman bila hendak berrezeki harus dicari. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ujar Imam Malik kada. Di Imam Malik ini rezeki kuda tu murah matarkan ke rumah. Itu rumus Imam Malik. Pokoknya Imam Malik kada berusaha. Gawian sini mengajar. Bila dasar rezeki ku datang aja ke rumah di Imam Malik. Imam Syafi'i membuktikan pandir sidin. Imam Malik pun membuktikan pandir sidin. Jika cerita Imam Syafi'i, tulah berjalan. Tetamu orang memanen anggur. Kawakah Imam Syafi'i umpat begawi di sini? Kawak jurang. Nih, gini nih memanen anggur. Begini sidin memanen anggur. Tuntong memanen anggur. Diupah orang sajamil anggur. Kertilah sajamil. Jamil itu kampel. Kampel nanti kampel. Jintingan purun. Kenapa bahasa sini? Bakul. Bakul. Lanjung. Nah, pulang lanjung kan. Nya lain daerah, lain bahasa kayak itu Pak, harap dimaklumi. Oke, bahasa Kalwa jamil. Bahasa pian mungkin kampel. Jintingan purun. Nang wadah purun banyak, ada jintingannya tuh jamil bahasa kami. Bahasa pian kampel. Paham aja toh, lain lubuk, lain ikannya. Lain benua, lain bahasanya. Wadah kami kuyuk. Wadah pian apa? Duyuk, hadupan, aso, kuyuk, utang, ada yang utang tuh bagian kandangan bagian dalamnya kan utang. Ini nanti utang lalu. Rumah yang di dalam ada satu laji supir ini. Ada laji kan bahasa sipil, bahasa kubur. Bahasa kalau kuyuk, bahasa Indonesianya anjing. Beda daerah lain, pakaiannya lain, sambatannya lain. Ya perlu juga lah kita memahami bahasa orang. Bahasa kami pisang batatak-tatak berbulun lawan gelapung tuh ngarannya cakuduk. Bahasa orang Banjar jalabia. Sapaling di Martapura menyambat gumpal pisang. Tapi kalau pian kata Samarinda sambatannya palir kambing. Lain pakaiannya lucu juga. Lain daerah lain bahasanya. Bahasa samping apa? Amun kami beguduh tuh yang pisang bercabang-cabang tuh beguduh ngarannya. Nang pisang memanjang ini nang tata-tata pembungkal-bungkalnya bisa dibuat di wadah. Ya harus dimungkin. Bahasa kami cakuduk, nang bungkal-bungkalnya cakuduk. Dalam Martapura dari gumpal pisang. Bila disi di wadah gumpal di wadah karena. Nah bahasa Samarinda, hanya palir kambing. Guru jangan di palir kambing guru. Palir kambing. Ya itu maksudnya lain daerah lain bahasa. Harap maklum kan. Jadi kita perlu tahu bahasa orang tuh perlu tahu gimana bahasa orang. Tujuannya supaya apa? Nyaman di mana orang beradaptasi. Ya itu. Ada orang pada kami yang datang ke Jakarta. Ada mengerti bahasa Indonesia. Dudukan di Monasto. Bapak rasanya berlima. Ini juga kan kisah nyata. Pak Bu dari orang Jakarta. Rujak. Ya.
Berjauhan sih deh. Pak Bu rujak menjauh sih deh. Bahasa kita rujak tuh ya kayaknya rujak. Apa sih nama rujak kayaknya terbang. Boga sih deh. Sampai nanti tiga Pak Bu rujak buyak di sini. Jangan dirujak-rujak di sini. Maaf Pak Bu rujak itu yang ini bendanya oh tuh pancok di sini. Iya pancok ya rujak. Ini itu juga barangnya ya Pak. Dan itulah sudah makanya paham-paham lah bahasa orang kayak itu nah. Oke, kembali ke kisah tadi. Imam Syafi'i diupah sajamil anggur, sakampel anggur, bulik kalau ada Imam Malik. Wahai guru, gina bukti teori ulun. Nah ulun sambat ini jadi kenyataan. Berkat ulun berusaha, Allah memberi rezeki. Akhirnya ulun dapat 1 kampel anggur. Alhamdulillah, Imam Malik lamun ikam dapat. Berarti teori ikam bujur, rezeki dijemput dengan cara berusaha. Tapi di dalam usaha tidak membelakangi siapa nama Allah akan rezeki. Paham aja sudah. Tapi Imam Malik anggur itu kan mana? Karena menggunakan ulun beri kan guru kapian. Nah, Imam Malik. Ampun, bujur orang. Diam aku di rumah kau nama tarik. Sama kata bujur. Intinya, namun dasar rezeki kita kada tak orang. Namun dasar rezeki orang kada macam tak kita. Ini nak penting nabuhan pedagang-pedagang memahami makanya itu. Amunnya kata paham masalah tauhid berdagang, yang orang-orang muhamin orang bertukar sudah ada. Ini dagangan sama deh, dagangan. Seekong pancari kinan, seekong pancari kinan. Jual asam beruang macam-macam sama, betapa dua. Sebelah nih payo banget. Bacawis orang bertukar ke situ. Ngerti lah bacawis. Bacawis itu berjulur antri orang bertukar. Ada seorang sama dagangan buka baik-baik jamnya. Sama pada buka jam 6 kamarian. Seekong buka jam 6 kamarian. Nah seekong payo benar. Nah seekong ini kada tapi payo. Umuat mulai jam 6 sampai jam 9. Sabu puting bawang dari nanukar. Orang sudah tak karek di bawah bakar karong. Seorang dari lalu. Nah amun orang paham bahasa tauhid, rezekinya tak banyak pada aku. Itu orang paham. Coba pun anda paham. Timbul ke dalam hati macam-macam umat lah. Kawan gini-gini. Ini bisa ada ilmu peletnya. Mulai ada suudon, sangka jahat timbul. Akhirnya gara-gara itu sangka jahat dengki berkembang di dalam hati. Bisa menghalalkan segala cara. Kayak apa caranya kawan ini supaya dagangannya mati? Mau datang ke dukun, mau datang ke macam-macam, minta macam-macam pituan-pituan yang kada jadi manfaat, pituan-pituan yang sifatnya diharamkan. Nah, tibainya tahi. Tahi manusia itu ada pituannya orang bahari. Bila mau dagangan tuh tibai orang tahi manusia, sedikit dia sacingnya tahinya. Sacingnya itu artinya sabujung kumpul dikit benar. Dipalit orang tahi manusia, bilang palit tangan orang di lapak dagangan. Seumuran gak ada macam payul gitu ya. Di mantra-mantrainya, insya Allah mati jadi hantu bang. Asalnya dagangan orang ini rame, timbul redup, pajak, tak bangkrut. Itu gara-gara dengki loh. Makanya hati-hati. Mun kada belajar tauhid, pian hati bisa diserang penyakit dengki. Mun kada paham namanya kayak ini, gawian Allah, urusan Allah, pembagian dari Allah. Mun kada mengerti, bisa dengki bersarang. Bila dengki sudah bersarang, Nabi menyebut al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hotobah. Dengki memakan kepada kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayak apapun cangkalnya beribadah, bila di dalam hati ada dengki, habis dimakan oleh penyakit dengki. Wal'ayyadzubillahi min dzalik. Yakin jadian, masalah rezeki itu sudah dijamin oleh sabaratan kita ini sudah dijamin oleh Allah. Yakin dia, yakin dia. Makanya tuh nah, mau ada anak bibinian tuh orang hendak lah kasih ngawinakan. Jangan berpikir macam-macam. Lakinya ini bagawin apa leh? Bagawin apa leh? Kalian kada percayakah ucapan Allah? Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Jikalau dia fakir, pasti disuguhkan oleh Allah. Bawa kawin, lakas sugih. Ulun nak bertakun, orang karancakan berisi rumah itu sebelum kawin apa sesudah kawin? Karancakannya sesudah. Lagi bujang mana ada tak kalau tak mau rumah. Menukar tungkar sambilan depan lobe ruko. Itu lagi bujang. Tapi bila sudah kawin, mulai tak pikir hendak menukar tongkat, sabilah dua bila, menukar pihak, menukar hata, menukar seng, menukar papan. Ada tak akal sudah. Itu ketika sudah kawin. Yakin dia biar.
Mau pokoknya bermodal bismillah, yakin akan bila ada orang hendak langsung dikawinakan. Jangan bahadang kaina kalau po na ngalihai karena orang lain ini bisa main hakim sorangan. Nah, kalau po kayak itu nanti namanya salbian, maka air ini kan kalau disimpan bila disandang tekan ke urusannya maulah anak tuh makin bis saban hari makin bis baru mau makin sebulan mulai 2 bulan 3 bulan mulai kelihatan 4 bulan 5 bulan menggelumbung makin 9 bulan makin berbengga. Ayo lawas ma'arif aibnya kada gagal banget lah kasih deh kawinakan mana ada bahadang macam-macam dan supaya lebih selamat. Rezeki itu sudah dijamin oleh yakin ya, rezeki bini ada, rezeki laki ada, anak pulang anak ada juga rezekinya seorang. Ada anak tuh membawa sial, ada anak membawa rezekinya masing-masing. Yakini aja nah kayak itu biar. Walhasil rezeki itu pasti sampai kepada kita, mau kita cari, mau kada dicari, rezeki itu tetap sampai. Nah kada dicari siapa contohnya? Siti Maryam, mamanya Nabi Isa. Itu adalah berusaha, ada. Tapi Siti bilang tergerik hati, aku hendak makan lamongan. Lamongan tuh bahasa kami lalapan, dan mungkin ada mengerti timbul anak guru jadi kan tujuh apa lamongan jadi gurunya pas ditukarkan soto lamongan maksud lamongan tuh lalapan itu kami nyampe di Kaluak lamongan karena rata-rata yang menjual lalapan di Kaluak orang lamongan jadi kami nyampe lamongan. Kalau di sini disambat lamongan nanti masuk soto lamongan lain kisahnya. Lain. Bergeretek hati sini nak makan apa? Saya turun dari langit. Sampai Nabi Zakaria bertakun, qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam datang di mana ini? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini Allah yang memberi. Allah memberi hambanya tanpa dihitung-hitung. Allah berkata, ini contoh manusia nang hidupnya kada berusaha tapi rezekinya datang saura. Ada juga tipe manusia ini nang berusaha ini hanya dapat rezeki, ada juga. Jadi walhasil mau berusaha mau kada tergantung keadaan kita masing-masing. Ada sebuah latihan tatamu tadung nanti tadung ular itu bahasa kami tadung ular tadung itu di wadah kami disambat tampukung. Ular tampukung itu warnanya hijau kalas, lain hijau anom kayak ular pucuk, lain hijau kalas, hijau tapi kalas, maksudnya warnanya tuh tak anom. Ini kalau pengen menyelidiki, ini tadung paling pamoler. Ini kelas ular paling populer. Tapi hebatnya ular tampukung itu hidupnya tawakal kepada Allah, kuat. Belirit aja berdiam menjadi pohon rambutan. Guring duitnya. Guring di pohon rambutan tuh. Tapi bila sudah ia bangun, parutnya pindah keroncongan, lapar, dalam hatinya bergeretek ulun lapar, tiba-tiba burung sulit, burung pipit berparak. Berhinggapnya burung persis di hadapan muntungnya. Tinggal bangganya, tak bangga, kabutnya. Langsung dimakannya. Kenyang, gurih buahnya. Itu jagoin tandung itu ya. Luar biasa begitu kan. Belilit, guring, bila ia lapar, burung datang menuti. Itu hebatnya loh. Datang menuti. Kita perhatikan tandung di desa itu kelakuannya. Jadi dikelaskan kepada orang tawakal, ini tandung tipe tawakalnya kuat benar kepada Allah Ta'ala. Berdiam aja, mangsa nang datang. Bahasa kita, rajaki namanya sakinya. Ular tampukong. Nah makanya ada ilmu hitam dia. Ilmu hitam nang menangkap tandung itu dilalak di ulan minyak. Karena minyaknya ini dipalitakannya ke orang. Dibacakannya mantra-mantra macam-macam macam-macam mantranya. Bila ini memalitakan ke orang dia lihat amas wani macul, rekening wani muncul, duit habis-habisan diujuk. Karena bila habis harta hanya sadar ada ilmunya, cuma insya Allah mati jadi hantu. Jujur tuh, pernah nggak buat dia melihat tandung itu lah?
langka, ini ular paling langka. Di Kalua pun jarang ada. Cuman ulun bahari suah melihat orang tua memadakan tuh ya jalan Tuhan. Ular kampung yang itu barangnya belilit di atas rambutan, berdiam aja dia. Pokoknya miliknya lapar, burung nama maraki untungnya. Kan hebat nih. Anu apa namanya, mangariaunya tuh harap benar. Di kariaunya ambilnya mangsa datang memarakinya. Cuman kita panggilkan ke masalah rezeki, kita paham. Oh, ini berarti dasar rezekinya. Walaupun inya kada bercari, tapi ternyata Allah Ta'ala memarakakan rezeki itu lawan inya. Itu di situ kita paham ya. Nah, jadi urusan rezeki ini, pian jangan ambil pusing. Selama kita hidup, yakin rezeki kita pasti ada. Jangan sampai kehendakan rezeki kita menghalalkan segala cara. Ampun maaf. Bahwa ini banyak orang menghalalkan segala macam cara. Contoh. Tugas apa misalnya? Ini misalnya tugasnya mencarikan berita-berita hangat. Misal, karena misalnya bila dapat berita hangat ini, ia dapat untung berapa? Misal, sekalipun dalam mencari berita itu melakukan politik adu domba. Ini banyak terjadi ya. Dan kada tanggung-tanggung, nang diadunya ulama si A dengan ulama si B, disandingkan videonya sehingga maulah media sosial jadi hangat, rame jadi perbincangan di media sosial. Bahkan yang paling parahnya bisa memutarbalikkan fakta, sehingga tatkala netizen melihat tampilan-tampilan itu di YouTube atau di Facebook dan lain-lain, netizen pasti berkomentar macam-macam. Dan di dalam kamus media sosial, netizen selalu benar. Karena pernah netizen itu salah. Pokoknya, misalnya guru si A disandingkan dengan guru si B, itu pasti ada yang melawankan macam-macam. Aku umpat guru si A aja, aku umpat guru si B aja. Mulai bakal hilang. Ini di akhir zaman ya. Demi mencari macam-macam, kada peduli orang lain dihangkopakan. Ini di akhir zaman ya, kejadian nih. Pada berkembangan. Bermaaf lah, kita ini bukan apa-apa, sedikit curhat Pak. Curhat ya. Karena kita pribadi mengalami hal demikian. Bayangkan ya, kalau pian menongkrongi YouTube, pian menongkrongi Facebook, itu pasti hanya ini kan berita-berita hangat yang muncul ulun disandingkan dengan agak guru sekumpul. Pendapat ulun disandingkan dengan pendapat agak guru. Anda memilih mana? Mau memilih guru atau memilih guru yang non? Orang bungol sekalipun ditakut itu pasti jawabannya nyata ya, memilih guru sekumpul. Bungol, pemilih ulun yang bungol ini. Ini akhirnya terjadi polemik macam-macam. Cuma kada apa-apa lah, itulah romantika dakwah. Tapi orang kada tahu maksud ulun menyampaikan itu apa. Orang kada tahu, orang tahunya timbul madu domba selesai. Kada peduli. Padahal kita menyampaikan itu bukan mengatakan itu keyakinan kita, bukan. Kita hanya menyampaikan ini perbendaharaan ilmu, gitu aja. Apa yang diucapkan guru, kita percaya. Dan kita mengikuti. Tapi dalam hal itu, tatkala ulun berceramah, ulun menyampaikan pendapat, semua pendapat ulun sampaikan. Pendapatnya guru termasuk disampaikan, pendapatnya yang lain pun disampaikan. Akhirnya netizen berkata macam-macam. Oh berarti ini akhirnya rame di media sosial. Nah ini politik adu domba namanya. Orang hendak mengadu domba tuan guru. Wallahu alam apa yang diniatkannya, menyanting-nyantingkan hal demikian. Nah oleh karenanya ulun pribadi sudah jauh-jauh hari mengatakan dari ini tampur live streaming, siapapun yang melihat video-video ulun di YouTube, kalau ingin menyebarkan, ingin men-share, ingin menyebarluaskan, silahkan, tapi dalam keadaan bentuk yang sempurna, tidak boleh dipotong-potong. Apabila hendak memotong juga video ulun, wajib minta izin oleh ulun. Bila kada minta izin tanpa persetujuan ulun, nanti berurusan di akhirat. Jujur deh. Kenapa ulun mengatakan demikian? Berarti kan kada sabar lah tuh, bukan kada sabar. Ulun mengantisipasi supaya judi tuan guru kita jangan diadu lagi. Ini mahir duluan, tatak, katakan lawan video guru lain. Cung bangkok. Jadi pendapat saya kok, oh kayak ini kah guru gini, oh kayak ini kah guru gini, bahai, macam-macam. Akhirnya tuan guru disaungnya, bakal hian jadinya. Cukup ulun nang disaung orang.
cukup, tukang guru lain jangan lagi. Itu lah, jangan lagi lah. Jadi kalau hendak memotong wajib minta izin, hubungi nomor ulun, wajib minta izin nomor ulun. Kalau langsung menata kada izin, ulun kada reda. Lebih baik kayak itu demi mengantisipasi, demi menjaga hal-hal yang kada diinginkan terjadi. Ini zaman fitnah ya, zaman fitnah. Media sosial berbicara apa pian jangan langsung percaya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jikalau orang membawa kabar, datang bawa kabar lawan kita, jangan langsung percaya. Tabayun dulu, diteliti dulu, jangan langsung ditangguh. Tuh ada lawan memberitakan Raja Salman mati. Ada nggak? Semalam kasih yang tadi ya. Semalam diberitakan bahwa King Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz telah meninggal dunia. Umat pikir dah dengar Raja Salman mati. Sekalinya Raja Salman hidup, orang dari luar ada dengarnya mati. Sekelas Raja Salman, wani orang mau fitnah. Sekelas Raja Salman, kursinya aja 85 juta harganya. Kursi biasa sini duduk. Belum lagi datang ke Indonesia, bawa pesawat pribadi, mobilnya tahan bom. Sekelas itu berpengaruhnya di dunia. Wah, ini orang memfitnah di media sosial. Apalagi kayak ulun mencetek nih. Mungkinnya, angkuh pakan orang aja sudah. Di satu sisi memang banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Satu sisi menguji kesabaran kita. Yang kedua, romantika dakwah memang kayak itu, harus mengalami gelombang, cobaan, ujian macam-macam. Yang ketiga, ada hikmah berikutnya, artinya jadi pembelajaran desan kita berataan. Kalau hendak menyampaikan hal-hal yang banyak perbedaan pendapat, kada usah di tempat umum. Selesai. Kita sampaikan aja nama-nama nyamannya, nang ada perbedaan pendapat, usah kita sampaikan, biar masyarakat kada tahu. Yang penting kita aja tahu sorangan. Nah, lagi dibahas. Tampang bila menyampaikan ujar si A ke ini, ujar si B ke ini, kamu pakan murah. Nah, jadi baik udah terus disampaikan mana? Mana-mana berbeda pendapat, nah pacar menimbulkan kontroversi, usah disampaikan. Kalaupun ada nama takun kiblat pian kemana guru, pasti kita berkiblat orang Kalimantan kepada abah guru. Itu jelas kiblat kita. Ada dalam kiblat yang lain, tapi kalau sudah kejadian yang kayak ini macam-macam mendustakan. Itu daripada benar daripada kiblat-kiblat hatinya mana apa? Siapa tahu isi hati orang? Nyawa Tuhan. Nang tahu isi hati orang, malaikat tidak tahu. Nang tahu isi hati orang cuma Allah dan orang yang dikehendaki Allah mengetahui dan Allah sendiri yang tahu. Orang kasyaf bisa tahu hati kita karena Allah mengizinkan. Ini tiba-tiba langsung menghukumi, hatinya tuh mana mungkin mahabbah lawan sidin, mana mungkin itu, oh gitu. Nah urusan hati tahu itu cuma diri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Nahnu nahkumu bil dhawahir, wallahu yatawallas sarair. Kita hanya bisa menghukumi zahirnya manusia, tapi Allah yang lebih tahu apa isi hatinya. Nah maka belajar kita, ayo masyarakat semuanya bijak dalam bermedia sosial. Lah, laki bini bijak beritaan. Jangan coba-coba menyebar berita-berita yang bisa menimbulkan kontroversi dan provokasi. Artinya apa? Ngangkat bahasa sasi-sasi ini artinya. Provokasi itu adu domba, maksudnya orangnya disebut provokator. Nih Pak Polisi ada hadir nih. Itu masuk undang-undang IT namanya. Kalau sudah menyebarkan lewat YouTube, lewat Facebook, itu dari kepolisian pasti mengatakan ini sudah melanggar undang-undang IT. Dan alhamdulillah kita mendapat tanggapan bagus dari kepolisian Republik Indonesia. Tatkala melihat video ulun diadu domba macam-macam dengan abah guru, itu polisi langsung akan bicara, guru kami sudah berdiri di belakang pian. Teruskan dakwah pian, teruskan pian sampaikan, tidak apa-apa, ini gelombang dalam dakwah. Tapi kalau orang berani macam-macam lagi, kami kepolisian siap mengusut tuntas kasus ini. Alhamdulillah. Jadi kalau berani-berani lagi adu domba, insya Allah yang dudi-dudi polisi langsung turun. Itu merasai kantor baru pian. Ini penting tuh, ini dakwahnya polisi menjaga ulama. Dakwahnya polisi menjaga ulama. Ulamanya di macam-macam, ini polisi angkat tangan dia, angkat senjata, langsung berdiri membela hukum. Ini melanggar aturan kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah. Jadi paham-paham lah pian, bijaksana ya itu ya Pak Polisi ya. Urusan media sosial harus bijaksana semuanya. Mau rakyatnya, mau umatnya, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan menyebarkan hal-hal yang kontroversi dan provokasi. Demikian pula tatkala kita mendapat berita, jangan langsung percaya dengan informasi tersebut. Wajib kita mencerna apa ini asal-usulnya datang dari mana. Masalah menyampaikan pendapat itu boleh berbeda-beda karena otak manusia harus sama. Pian anak olah manusia itu ketujuan dia beritaan mustahil.
supaya orang lain cinta lawan aku keberadaan. Mustahil. Sekelas Nabi Muhammad yang paling sempurna keadaannya dimusuhi banyak orang. Apa kekurangan Nabi kita? Ada sempurna di atas sempurna Nabi kita Muhammad. Tapi lihat, banyak kata orang kata tujuh. Nanya komplotan Abu Jahal. Para rumah lawan Nabi, hari-hari katamu Nabi inya jadi kepala boy menghalangi Nabi, menyambati Nabi, mencaci maki Nabi, maulah permusuhan kepada Nabi. Sesempurna Nabi Muhammad tetap ada yang kadang tujuh. Apalagi dengan kita. Siapa kita? Kita orang awam, kita orang bungul, kita orang banyak kekurangan. Ada yang kadang tujuh, wajar. Wajar, ada jadi masalah. Inilah romantika kehidupan. Romantika kehidupan memang kayak itu. Ada anak ketujuh, ada anak kada. Ini sudah sunatullah. Sunatullah. Kalau anda maulah manusia ketujuh lawan pian berataan, perkara yang mustahil terjadi. Dan kebanyakan sifat manusia ketujuh menyalahkan orang lain. Lihat cerita Sayyiduna Luqman Hakim. Luqman Hakim dengan anaknya. Anaknya Luqman itu siapa namanya lah Allah? Saron namanya. Saron, ngaran anaknya Luqman. Sayyiduna Luqman Hakim yang di dalam Al-Quran dimasukkan di dalam surah Luqman. Itu anak sihir bernama Saron. Ketika berjalan berkuda, pakai keledai. Keledai itu kan tak halus pada kuda. Berjalan berkuda, pemulaan berbuat Luqman, berbuat di atas kuda. Anaknya menarik di atas keledai, maaf. Anaknya menarik keledai. Lalu di hadapan manusia, lewat di hadapan manusia. Komentar manusia. Orang tua ada gagal. Anak disuruh narik, saya ada gagal. Orang tua, orang tua pintar. Anak naik ke atas, orang tua menarik, bakal kalah orang ke kanan. Sakit ke talingan dan karena. Komentar kada baik. Inilah manusia. Jadinya anak mendengar, begitu bahaya ulun naik, dia turun pulang. Turun Luqman menarik, anaknya bobot di atas keledai. Lalu di hadapan manusia, komen pulang. Dasar kakak-anak kada tahu dibeza, kakak-anak kada tahu diadab, kuitan disuruh narik, awak buat dasar kada adab sama sekali. Salah pulang. Naik sini berdua, abahnya naik di atas keledai, anaknya naik juga. Ketika naik lalu pulang di hadapan manusia, komen pulang. Dasar manusia kada tahu dibeza, binatang harus dibuat berdua. La ilaha illallah, ya manusia nih, komen macam-macam. Nah di sini salah pulang kita, turunan dah kita berdua, keledai ditarik. Nah jurang, ada di situ kan kalau berjalan, sadar jurang. Simpulkan bagian kisah itu, simpulkan. Pahamannya apa? Kada dengan bujurnya kita di mata manusia. Apalagi orang sudah dengki kita dahulu lawan kita, biar bujur domain kita tetap salah di mata mereka. Kayak apa aja kan? Baik kita di hadapaninya, soleh di hadapaninya, kada pernah mengganggunya, tetap punya sari lawan kita. Karena dalam hatinya memang sudah ada ketujuh. Mati dia tuh bilang. Itu benar ya lagi panggilannya. Pokoknya insya Allah mati yang lebih hina ya itu lah. Alhasil ini bang, kita menghadapi manusia, perlu kita menghadapi manusia dengan kedewasaan. Kalau menghadapi manusia dengan kekanak-kanakan kita seumuran, kita lapah. Apalagi hidup memikirkan orang, kayak apa caranya aja supaya orang lain ini tujuan lawan aku. Uyuh manusia itu macam-macam komennya, macam-macam komennya. Nah kayak ulun ya, kayak ini berdiri malam ini kayak ini, ya ada aja mau komen kan. Bah ya berdiri makin tok, ada orang buka berdiri, salah. Kayaknya ulun berduduk ceramah nanti belakang protes. Jangan bawa lalu mau berduduk aja berumuran. Protes pulang, cara bersantok cara bermacam-macam sudah. Melihat orang bergaris umum, ada aja yang mau protes. Ada yang ketujuh, ulun duroi yang ketujuh melihat bergaris umum tuh. Rasa-rasanya unik benar duroi. Ada yang mau protes, warna hijau. Ada yang mau protes. Walhasil amun mandangarakan tanda manusia minik telinga. Mau pakai apa bang? Mau komentar apa? Biar anjing menggonggong, aku kada mau tahu. Harus saja lah peduli. Biar orang menyambat apakah terus akan ampun kita. Selama itu kada mengganggu orang lain, selama itu tidak melanggar aturan Allah, teruskan apa yang kita gawi. Yang macam-macam kadang-kadang orang hanya bertobat lah, orang hanya bertobat. Kadang-kadang sampai orang mbak, bahari orang di sana mau. Bila ada orang nguncang daduk, sini nomor 1 masang. Kadang-kadang sini jadi bener daduk nih. Saya mau dibawa kawan rampok mau.
dibawa kawan menjeblay, mau, aku mau. Ini dapat hidayah, ini dapat obat, macam-macam di komen, macam-macam aja. Pas ini memuruk tape, memuruk gamis, tolak sama Sigit, mak aja, bau surga ini deh. Mulai dia caci maki itu mulai datang, bau surga aja. Jangan dikira nih, biar yang aminakan mudah, nih aku ahli surga sajur gitu. Jangan dibalas, nama hati masih panas tuh bisa balas tau. Lu bau surga, situ neraka. Jangan berdasar gitu, santai aja, santai. Biasa loh orang menyambati. Kayaknya kita tulak sama Sigit hari Jumat panyongsongnya, pancapatnya tulak. Ada itu nama momen. Iya, lakas pada kaum datang gitu. Kisahnya, jangan pun di surga lagi begini. Macam-macam komen pedas dari netizen. Orang-orang yang terjun jadi komentator, macam-macam dia. Sama orang main bola, lihat nang mengomentari lebih banyak daripada nang main. Maju banget main bola yang siapa orang mengipak nanti tas masuk. Aku juga aku namanya itu sifatnya tahu masuk udah nyaman momen turun ke lapangan nggak tahu. Nggak ada menghina juga. Ini kan manusia ini memang kayak itu dia sifatnya. Bujur kayak apapun kita pasti ada salahnya di mata manusia, pasti. Oleh karenanya apa? Pegang teguh prinsip. Yang penting Allah ridho, yang penting kita kadang mengganggu lawan manusia. Selesai, jalankan ampun kita. Masalah kaitan di hadapan Allah kayak apa? Itu urusan lain. Urusan kita di hadapan Allah masing-masing. Orang mau berkomentar apa terserah. Tapi bagi kita yang sadar, ulanglah, nih kita yang sadar. Hendak mengomentari orang berpikir-pikir, ya. Siapa aku? Pikirkan. Kalau aku umpat mengomentari Sigit, aku di siapa? Aku di siapa? Itu pikirkan, ya. Dipikirkan. Apakah ilmuku cukup untuk mengomentari Sigit? Apakah keadaanku lebih baik daripada Sigit? Itu kita pikirkan. Jangan sampai aib kita gonol mengomentari orang yang aibnya halus. Jangan sampai demikian. Jangan sampai nak kayak jarum irama semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Ada banget ya. Samud seberang laut melihat halus aib orang lain dikuya ke situ kamari, disambar ke situ kamari. Kurang seorang kabulan lah kada sadar. Inilah kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kada sadar diri, nampak penting umpatnya berarti orang. Itu tuh manusia. Nah kita jangan demikian lah. Kita jangan demikian. Setengah 12 waktu kalsel. Nah, terus kah? Nah, iya udah sampai. Setengah 12 waktu kalsel. Nah waktu dia setengah 11 mungkin lah. Setengah 11 hanya kau aja jadi 12 sembilan. Kembali pasar di mana enggak Pak? Yang makan apa aja deh. Pasar apa? Nah hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi walhasil kita kembalikan ke tema awal tadi, bahwa hidup di dunia ini wajib bapilih. Nang halalnya aja, nang haramnya jangan digawi. Tinggalkan nang haramnya, nang halalnya aja kita gawi, supaya kita ini hidup bisa selamat dunia sampai akhirat. Nang halalnya biar nanti gawi, nang halalnya. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, menghadapi perkembangan zaman, menghadapi tahun baru, kita ini tahun anyar 2022, maka di antara pesan ulun selain daripada pesan yang di muka tadi, seiring bertambahnya tahun tentu berkuranglah usia kita. Semakin hari umur kita makin dikit, maka bersedialah kita desan sangguan akhirat, menabung untuk akhirat. Pikirkan mati hidup dari sawasan. Bahkan di akhir zaman Nabi menyebutkan di antara ciri mendekati kiamat, dhahara mautun faja'ah, nampak mati mendadak di akhir zaman. Banyak orang mati takajud di akhir zaman nih. Banyak orang mati takajud. Malam tadi sehat dia, subuhnya mati. Hanya orang berjoget lawan artis orang tadi. Subuh bagai mati sih. Bagai itu namanya ibak timbul di sungai itu. Langsung aja nggak jadi mati. Hanya orang malam tadi ya. Siapa tahu umur kada berbau. Orang-orangnya nang dipandangkan Allah Taala baca mati. Orang-orangnya dia. Siapa contohnya? Nanti 60 bulan Jumadil Akhir. Di dalam bulan ini kita ditinggalkan oleh seorang wali, dulu jadi wali besar, yang kemudian memiliki murid besar. Siapa beliau? Al-Alimul Allamah
Kiai Haji Muhammad Saman bin Haji Mulia Al-Banjari, julaknya guru sekumpul. Guru Saman Mulia meninggalnya bulan Jumadil Akhir ini. Itu beliau diberitahu oleh Allah apabila meninggal. Sore Senin, abah guru sekumpul masuk ke dalam kamar guru Saman. Langsung berucap, besok jadi pulang nggak? Insya Allah. Jawaban guru Saman, insya Allah. Ini artinya nang betakun sudah tahu pada sini bacang kulit esok, nang ditakuni pun sudah tahu juga. Makanya jawabannya, jadi nggak pulang besok? Jadi insya Allah jadi. Coba mungkin kita ada nih. Woi, besok jadi kulit kemana gue? Pasti juga kayak gitu. Mana kita? Tapi beliau sama dalam hati. Insya Allah, insya Allah. Ada pesan nggak di guru sekumpul? Ada. Siapa yang memandikan? Kamu. Siapa yang memimpin jadi imam? Kamu. Siapa yang baca talqin? Kamu. Siapa yang baca tahlil? Terserah. Terus berwasiat bersama. Apakah ada lagi wasiat? Iya, sudah habis. Lalu ditalqinkan zikir la ilaha illallah, bersama berucap la ilaha illallah. Terakhir guru sekumpul dipinta oleh guru Saman untuk menjulurkan ilat sidik. Paham apa guru? Menjulurkan ilat dikucuk oleh guru Saman. Wallahu a'lam, apa artinya ini? Apakah ini transfer ilmu atau kayak apa? Wallahu a'lam. Ini orang wali jangan tahu lah. Selesai itu kada berucap satu huruf pun. Guru Saman berenai sampai malam hari ranai, kada berucap nama-nama. Subuh hari orang adzan, guru Saman sudah mandi, bebersih. Awak dibersih di sini, baju-baju bersih, mengurut tapih putih, baju putih, selendang putih, semuanya putih. Usolli fardhu subhi rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca Fatihah waladdallin, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Nangis guru Saman. Hendak meninggal dunia masih sempat mendoakan orang Islam, supaya dosanya orang Islam dimintakan ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau membaca ayat ruku', i'tidal, sujud yang pertama di rakaat yang pertama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia guru Saman Mulia pada sholat subuh hari Selasa. Meninggal dunia beliau. Sebelum itu beliau sudah tahu bahwa esok akan meninggal. Ini ukurannya yang diberitahu. Hari Selasa beliau meninggal dunia. Ukurannya ada tahu. Ukurannya dia. Urang-urangnya aja yang diberi Allah Taala tahu. Namun kita ini kadang-kadang diberitahu menyambar ke awak. Itu nah, ada gelagat anak mati itu ada. Ada, cuma menyambar anak buah aja ke awak. Kadang-kadang kita menyambar anak buah ada paham. Nah, kayak itu nah. Oh, katakan jangan mulihkan lagi lah, perkumpulan sini aja, hitungan pampihannya nah perkumpulan ini. Itu sudah diucap, artinya kita dipaham pada anak mati. Tapi anak buah dari nama artinya timbul dari nama boleh kebanjiran. Hanya sampai banyak abang mati bilang, oh boleh pulang nggak keluar. Kan, karena pada tahu, kamu orang sama pada paham itu luar biasa sudah. Ujar, lek, ujar. Bila tangannya jadi busuk, ada berbunyi lagi itu para penate. Yang busuk kan tampian tuh ada bunyi. Oh, udah masih bunyinya. Berarti jauh-jauh mati kan. Coba biar busuk tampian, ujar lah. Bilanya digusuk tuh ada lagi berbunyi, para penatenya. Ujar. Kata guru-guru kita nih tahu benar bukan Tuhan-Tuhan nih. Tahu benar, nah kayak apa parut simpon tuh Tuhan tahu. Dijaga orang parutnya simpon dia jaga parutan dia. Simpon, jangan ditinggalkan lagi lah abahmu. Jadi hati orang tahu talinya pindah lantur sudah. Ada lagi yang kayak orang hidup. Nah lantur sudah, jangan lagi ditinggalkan abahmu lah. Orang dulu tahu masalah itu. Ada pernah kita mendengar bermimpi awak kita bertemuan awak kita. Awak kita bertemuan awak kita. Bisa ujar. Bilanya itu terjadi 40 hari lagi kacang mati. Ujar. Jangan ditatak video nih. Gigil ulang ya. Ujar. Ngarannya ujar tuh bisa jujur bisa salah. Ujar. Nah tahu nih lah guru-guru Tuhan yang lebih tahu bukan sih. Bila tak kamu kita jangan 40 hari lagi kan. Insya Allah 40 hari. Nah cuma kita bahasa dia pokoknya kita ini pasti mati. Bahasa dia supaya mati itu nyaman. Itu kan. Nah, kemudian kadang hendak mati, ulun dari amalan. Ini terakhir.
Amalan supaya kita akan mati, baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Membacanya maghrib sekali, subuh sekali. Apabila Allah mentakdirkan lidah kita maghrib tadi membaca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim, itu artinya samalaman malam ini kita akan baca mati. Bila subuh kena lidah kita ditakdirkan baca laqad ja'akum, berarti pahamannya sasiangan itu kan baca mati. Pokoknya bila baca laqad ja'akum berarti kan mati. Itu Pak. Jujur ya. Kalau nyerahkan sudah mati baca laqad ja'akum mudah orang. Jadi kalau para aku bebe lah. So mandi seorang baca laqad ja'akum. Ini bujuran panggilannya kayak itu lah. Bujuran panggilannya kayak itu. Pokoknya bilang baca laqad ja'akum, selama orang itu ditakdirkan Allah membaca laqad ja'akum, berarti pahamannya ia belum waktunya mati. Kayak apa guru punya anak mati? Gampang, skenario nya Allah matur. Bila ia hendak habis umur, diulah Tuhan, kada tak baca. Pas garing, uyuh benar, tak kalau lagi mau baca. Atau tadi kan, dengan baca. Rajin baca terus, masa dengan baca. Nah kayak kejadian di Kaltim semalam kan, adalah namanya angka subuh tuh baca mati. Ada bangun guring, ambil kendaraan, pulang. Bismillah sekalinya. Pas meninggal dunia, ada namanya angka? Ada. Tapi di antara mereka ada yang mati. Nah mungkin sini salah menjalankan jalan semuanya subuh. Mungkin. Nah nama anak habis umur berarti sini kada baca laqad ja'akum. Mungkin gitu. Nah makanya ini amalkan. Dia ada dalam kitab ya. Makanya ini amalkan. Ingatkan nah subuh esok baca laqad ja'akum. Sekali ya. Sampai wa rabbul arsyil azim. Insyaallah kada baca mati. Camat baca laqad ja'akum. Pak polisi baca laqad ja'akum. Nah, semuanya baca laqad ja'akum subuh esok. Entah semuanya subuh baca laqad ja'akum. Laqad ja'akum sampai wa rabbul arsyil azim. Jangan laqad ja'akum. Tetap mati. Sampai habis maksudnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu surah At-Taubah, dua ayat yang terakhir. Dua ayat terakhir surah At-Taubah. Coba dicari bacaannya itu. Amalkan bila subuh esok tak baca, insyaallah siang esok ada baca mati. Tapi bila kian kada baca ada mati. Nah inilah yang ulun sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya bagi pian-pian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun. Itu ada di muka, bisa berurusan dengan anak buah ulun. Foto itu duitnya digunakan untuk operasional majelis taklim kami yang ada di Keluar. Jadi pian membeli itu artinya membeli sambil beramal. Minta Allah, minta halal. Mudah-mudahan majelis malam hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni Allah. Bersama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita berataan kabul segala hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan pedagang-pedagang di sini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagangannya laris manis, dapat rezeki yang halal. Kemudian mudah-mudahan kita berataan diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita Allah selamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta Allah, minta halal, minta maaf dan berataan. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.